الحمد لله الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة. اللهم اجعل أفضل الصلوات وأزكى التحيات وأأم البركات على خير أنبيائك وأفضل رسلك نبينا وقدوتنا وشافعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وجنوده وخلفائه من بعده ومن أحيا سنته وسلك سبيله ونهج نهجه وجاهد في الله حق جهاده إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. صدق الله العظيم. معاشر المسلمين والمعتكفين, jemaah salat Jumat Masjid Al-Hikmah Taman Wisata Alam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di tengah kesibukan kita, di tengah kita mencari ma'isyah kehidupan, di tengah kita berjuang mengukur waktu menjemput rezeki, alangkah sangat bijaksananya kita sebagai hamba yang beriman, yang telah diberikan oleh Allah ribuan macam nikmat, untuk senantiasa selalu meningkatkan kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takwa yang Al-Fakir selalu sebutkan di dalam kitab Nahjul Balaghah. Sayyidina Ali Karramah mengatakan, at-taqwa al-khawfu minal jalil wal amali bitanzil asyukru ala jazil ar-ridha bil qalil wal isti'dadu li yaumir rahim. Takwa yang takut semata-mata hanya kepada Allah Rabbun Jalil, beramaliyah sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bersyukur atas semua nikmat yang telah Allah berikan, ridha dengan takdir dan keputusan Allah, serta mempersiapkan hari akhirat yang lebih pasti, yaitu yaumul qiyamah. Ma'asyiral muslimin wal mu'takifin rahimakumullah. Siapapun kita alam semesta ini, manusia, jin, bahkan semua makhluk hidup yang ada di muka bumi ini adalah mengagungkan dan memuliakan kanjeng baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di Jumat yang penuh barokah dan mulia ini, tertanggal 19 Rabiul Awal 1447 Hijriah, bertepatan dengan 12 September tahun 2025, masih terngiang dalam ingatan kita, masih terbaca dalam lisan kita, masih tertanam di dalam hati kita. Siapa itu kanjeng baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap kita muslim yang beriman, yang selalu mengerjakan syariat perintah agama, sholat yang 5 waktu, bahkan perintah syariat yang lain, tak lepas dan tak pernah lekang untuk mengucapkan syahadat dan salawat kepada kanjeng baginda Rasul,
Bahkan ketika kita mengaku sebagai muslim sejati, maka nama itu yang selalu bersemayam di dalam hati dan sanubari kita. Bahkan di dalam sholat yang kita lakukan, apabila tidak membaca sholawat kepada beliau, maka sholatnya dalam hukum fikih tidak akan sah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Betapa banyak para orientalis, orang yang memusuhi Islam, menuliskan dalam sebuah buku 100 tokoh terkenal di dunia, Michael Hart mengatakan bahwa Kanjeng Baginda Rasul adalah manusia yang sempurna, manusia yang luar biasa viral di alam semesta ini. Kalau kita memiliki subscriber, bahkan followers, serta pengikut yang hanya 15 juta, 12 juta, 100 juta, tapi Kanjeng Baginda Rasul tanpa ia men-share medsos dan sebagainya, followers dan likersnya luar biasa. Bahkan bukan hanya itu, Allah Subhanahu wa ta'ala mengagungkan Baginda Rasul di dalam kitab Daqaiqul Ahbar. Ketika Nabinda alaihi salam, Nabinda Adam alaihi salam melakukan perbuatan dosa, bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, lalu Nabi Adam bersujud selama 40 tahun dengan mengungkapkan kata dalam doanya, Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Menangis Nabi Adam alaihi salam, bergetar hatinya, dosa-dosanya belum diampunkan oleh Allah. Tapi ketika dia melirik di dalam tiang aras, di sebuah tiang aras di arasnya Allah Subhanahu wa ta'ala, ada tulisan kalimat Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baginda Nabi Adam mengucapkan kalimat itu di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu Allah berkata kepada Nabi Adam, ya Adam, hari ini dosamu aku ampunkan. Tobatnya Nabi Adam diampunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu Allah bertanya kepada Nabi Adam, wahai Adam, mengapa kau ucapkan kalimat itu, kau bersalawat bahkan bersyahadat kepada Kanjeng Baginda Rasul, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Apa jawab Nabi Adam alaihi salam? Ya Allah, ya Rabb, kalau bukan nama itu adalah nama yang mulia dan agung, tidak mungkin nama itu bersanding dengan nama yang agung di samping namamu ya Allah. Padahal ketika itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam belum diciptakan, dan hanya nurnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diciptakan baru 1000 tahun kemudian. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu apa sebetulnya yang menarik dalam pribadi Kanjeng Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam? Terkadang kita selalu tiap tahun di kalangan sebagian kita mungkin memperingati maulidnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sebagian yang lain melaksanakan doa-doa, ritual zikir dan sebagainya di malam maulidnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di sisi lain ada sahabat teman kita mungkin yang menganggap bahwa peringatan itu adalah bid'ah. Tapi tidak menutup kemungkinan bahwa kelahiran Baginda Rasul dimuliakan oleh Allah dan alam semesta ini terbukti ketika pamanda beliau yang bernama Abu Lahab diampunkan oleh Allah setiap hari Senin dengan ampunan siksa yang diringankan oleh Allah. Tertulislah di dalam
Surat Al-Lahab, tabbat yada abi lahab ila akhiril ayat. Lalu bagi kita hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, terlepas daripada kontroversi apakah peringatan Maulid itu bid'ah atau tidak, maka mari kita ambil hikmah dan suri tauladan dari Kanjeng Baginda Rasul. Bahkan di dalam kitab Madarijus Su'ud karya Syekh Nawawi Al-Bantani Al-Jawi yang mensyarah kitab yang bernama Al-Barzanji dari Syekh Ja'far Al-Barzanji, di situ dituliskan agar kita sebagai umat Islam, agar kita sebagai umat yang cinta kepada Kanjeng Baginda Rasul mengambil iktibar dan hikmah. Yang pertama adalah wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidal haya'i wat tawadhu. Adalah pribadi Kanjeng Baginda Rasul adalah manusia yang pemalu. Bahkan beliau adalah manusia yang paling malu di muka bumi ini ketika melakukan tindakan kemaksiatan dan sebagainya. Malu dengan apa yang telah dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada dirinya sebagai manusia yang mulia. Maka hamba-hamba dan umatnya Rasul harus memiliki sifat al-haya. Kalau kita memiliki sifat al-haya, korupsi, nepotisme, bahkan sogok menyogok tidak akan terjadi di negeri ini. Kalau ulamanya, para asatidnya, bahkan para pejabat yang memiliki rasa malu, mungkin peristiwa 28 sampai 1 September kemarin tidak pernah terjadi penjarahan dan sebagainya. Karena kita memiliki sifat Kanjeng Rasul, yaitu rasa malu. Wat tawadhu, Rasul memiliki sifat yang rendah hati. Beliau dimuliakan oleh Allah, bahkan beliau digariskan, bahkan diberikan pintu dan kunci surganya oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi tetap beliau rendah hati, bahkan beliau sujud dan berzikir serta bertasbih dan bertahmid, beristighfar kepada Allah tidak kurang dari 100 kali setiap hari. Apakah kita mengikuti pribadi Kanjeng Baginda Rasul? Di kalimat yang lain, wa yuhibbul fuqara'a wal masakin. Pribadi Kanjeng Baginda Rasul adalah cinta kepada orang-orang fakir dan orang-orang masyakin yang membutuhkan pertolongan. Maka ketika kita memiliki harta berlimpah, menjadi pejabat dan konglomerat misalkan, kalau kita tidak suka dan benci kepada fakir dan miskin, itu namanya tidak meladani Kanjeng Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Untuk menutup khutbah yang singkat ini, kesimpulannya adalah yang pertama, mari sama-sama kita cinta kepada Kanjeng Baginda Rasul dengan cinta yang sesungguhnya setelah mencintai Allah. Kita cinta tanpa dalil, kita cinta tanpa waktu dan saat, serta kita cinta kepada Rasul dengan segala kemampuan kita. Dengan apa? Kita ikuti semua sunnah-sunnah beliau. Kita jalankan perintah syariat agama yang dibawa beliau. Yang kedua adalah mari kita perbanyak membacakan kalimat zikir, tahmid dan tahlil serta bersalawat kepada Kanjeng Baginda Rasul. Semoga syafaatul uzmanya nanti akan diberikan oleh beliau pada saat nanti manusia akan membutuhkan pertolongan, kecuali syafaat Baginda Rasul yang akan memberikan pertolongan itu. Demikian khutbah yang singkat ini, semoga bermanfaat untuk diri al-fakir maupun hadirin yang hadir pada hari ini. Inna ahsanal kalam kalamullah malikil mannan wa biqawlihi yahtajil muhtadun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsana qawlan mimman da'a ila Allah wa amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat astaghfiru innahu huwal